Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lummatil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala, dan risalah Lummatul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Halaman 75, kita baca catatan kaki nomor 1. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, hukukun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ummati katsiratun. Hak-hak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk ditunaikan oleh umat itu banyak sekali. Minha di antaranya al-alif yang pertama, al-imanu al-mufassalu binubuwwatihi wa khasaisihi. Wajib untuk mengimani secara terperinci tentang kenabian beliau. Secara terperinci artinya bukan sekadar mengimani beliau nabi, tapi juga mengimani semua konsekuensi-konsekuensi yang merupakan turunan dari keimanan kita bahwasanya beliau nabi. Misalnya kita wajib menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan seterusnya. Dan juga wajib mengimani adanya hal-hal yang khusus bagi beliau. Contohnya bahwasanya beliau boleh memiliki istri lebih dari 4 orang. Kemudian juga bahwasanya tubuh beliau penuh dengan keberkahan, boleh kita ngalap berkah dengan tubuh beliau, dan yang tidak berlaku untuk orang yang lainnya. Dan kekhususan yang lainnya. Yang kedua, al-ba, i'tiqadu naskhi risalatihi li jami'i ar-risalatis sabiqati. Kita mengimani bahwasanya risalah beliau, ajaran yang beliau bawa itu nasakh, menghapuskan semua risalah, semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Wa muqtada hadzal imani, dan konsekuensi dari keimanan tersebut adalah tasdiquhu fima akhbara. Kita wajib membenarkan semua yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fima amara, dan wajib untuk menaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan wajib untuk menjauhkan diri dari semua perkara yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan kita wajib untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau tuntunkan. Qala ta'ala, Allah taala firman, fa aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan juga kepada rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan berimanlah kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Surat At-Taghabun ayat ke-8. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tuntunan beliau, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Maka ini merupakan dalil dari tadi, tasdiquhu fima akhbara, ta'atuhu fima amara, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wa la ya'budallaha illa bima syara'. Ini dalilnya, surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk berjihad, memerangi manusia yang tidak beriman, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka juga mau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus salata, sampai mereka mau salat. Wa yu'tuz zakata, dan sampai mereka mau membayar zakat. Wa fil haditsil akhari, dalam hadis yang lain Nabi menambahkan, wa yu'minu bima ji'tu bihi, dan sampai mereka mau mengimani semua ajaran yang aku bawa.
Makanya juga dalil terhadap tadi tasdiqu fima akhbara dan seterusnya. Dan inilah yang maksud dengan iman yang mufassal, iman yang terperinci. Ya, tidak hanya sekedar mengimani bahwasanya beliau nabi atau rasul, namun juga kita wajib membenarkan kabar beliau, menaati perintah beliau, menjauhkan diri dari larangan-larangan beliau dan juga beribadah dengan syariat yang beliau ajarkan. Kemudian yang ketiga, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan adalah wujubul i'tiqadi bi annahu balagha risalata wa addal amanata. Kita wajib mengimani, wajib meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah, semua ajaran yang beliau bawa. Wa addal amanata, dan beliau telah menunaikan amanah dengan baik. Artinya tidak ada ajaran yang terluput, tidak ada ajaran yang beliau sembunyikan. Wa nasahal ummata, dan beliau telah memberikan nasihat kepada umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan beliau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Fala khaira illa dallal ummata alaihi, tidak ada kebaikan yang membuat kita dekat kepada Allah kecuali beliau telah tunjukkan kepada umat. Wala syarra illa wa nahaha anhu, dan tidak ada keburukan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau telah melarangnya. Falam yatawaffahu Allahu hatta balagha risalata, dan tidaklah Allah mewafatkan beliau kecuali ketika beliau sudah menyampaikan semua risalah. Wa aqamad dina, dan ketika beliau sudah menegakkan seluruh ajaran agama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat dariku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-ayata, surat Al-Maidah ayat ketiga. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang disembunyikan. Maka tidak butuh penambahan dan juga tidak boleh dikurang-kurangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Wa imullahi, demi Allah, laqad taraktukum ala bayda'a, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, lailuha kanahariha, yang malamnya itu seakan-akan seperti siangnya, sawaun sama." Artinya Nabi SAW telah meninggalkan ajaran yang jelas. Putih artinya jelas. Saking jelasnya, sampai-sampai malamnya saja seperti siang. Al-haditha. Wa qad syahida lahu bil balaghi as-sahabatu radhiyallahu anhum. Dan para sahabat telah bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah balagh, telah menyampaikan semuanya. Fi akbari majma'in lahum fi hujjatil wada'i. Para sahabat telah bersaksi bahwasanya beliau telah menyampaikan di suatu momen perkumpulan, momen berkumpulnya mereka, yang ini merupakan momen yang paling besar, yaitu ketika haji wada. Wa qalu, dan para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwasanya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menyampaikan semuanya, engkau telah menunaikan amanah dengan baik, dan engkau telah menasihati umat. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa madha'irun yuharriku janahihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami kecuali dalam keadaan di mana ada burung
yang mengepakkan sayapnya di langit itu sudah dijelaskan kepada kami ilmunya. Tidaklah atau Nabi SAW meninggalkan kami dalam keadaan di mana burung saja mengepakkan sayap di langit itu sudah disampaikan ilmunya tentang hal itu. Maka menunjukkan Nabi SAW telah menjelaskan semuanya, bahkan sampai perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang dianggap sepele oleh manusia juga sudah dijelaskan semua. Wal atharu fi hadza katsiratun 'anis salafi. Dan athar artinya riwayat-riwayat dari para sahabat yang senada yang seperti ini itu katsiratun, sangat banyak sekali dari para salaf. Kemudian yang keempat, ad-dal, kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah mahabbatun Nabi SAW wa taqdimuha ala nafsi wal walidi wal waladi wa sairil khalqi. Kita wajib mencintai Nabi SAW dan wajib mendahulukan beliau daripada diri sendiri, daripada kedua orang tua, daripada anak dan seluruh makhluk yang lain. Ya, maka enggak boleh kita menaati orang tua namun bermaksiat kepada Rasulullah. Menaati orang tua dengan melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah enggak boleh. Menaati bos, menaati atasan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah enggak boleh. Berusaha membuat orang tua atau bos atau masyarakat tidak marah, namun dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Rasulullah SAW ini nggak boleh. Berarti kita mendahulukan orang lain dibanding Rasulullah SAW. Wal mahabbatu wa in kanat wajibatan li jami'il anbiya'i war rusuli illa anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mazidah ikhtisasin minha. Dan yang namanya rasa cinta itu walaupun memang wajib kita serahkan, wajib kita berikan kepada seluruh nabi dan rasul, namun cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu harus lebih lagi. Harus ada kecintaan yang lebih, yang ini khusus bagi beliau. Fa innallaha qarrana mahabbata rasulihi bi mahabbatihi. Karena Allah Ta'ala menggandengkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta kepada Allah. Wa tawa'ada man kana maluhu wa ahluhu ahabba ilaihi minallahi wa rasulihi. Dan Allah Ta'ala mengancam orang yang dia lebih mencintai hartanya, lebih mencintai keluarganya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa nafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kamal al-imani amman lam yakun sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min sairil khalqi. Dan Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman. Artinya dianggap iman yang tidak sempurna oleh Nabi SAW, yaitu orang yang tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling dicintainya daripada seluruh makhluk. Ya, kemudian kita kembali ke matan, ya, kembali ke atas. Ibnu Qudamah mengatakan, sahibu liwa'il hamdi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan membawa bendera pujian, liwa'ul hamdi. Wa maqamil mahmudi, dan orang yang akan mendapatkan al-maqamul mahmud. Ini sudah pernah kita bahas, maqamul mahmud artinya syafa'atul uzma. Wal haudil mawrudi, dan beliaulah yang memiliki telaga yang nanti airnya akan diminum. Wa huwa imamun nabiyyina, beliau adalah pemimpin para nabi. Wa khatibuhum, dan beliau adalah juru bicara para nabi. Wa sahibu syafa'atihim, dan beliau adalah memiliki syafaat yang akan diberikan kepada para manusia. Nah, ini perkataan ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki nomor 1 halaman 76. Beliau katakan min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan atau keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama adalah al-alif umumu risalatihi. Risalah beliau artinya ajaran beliau, ya, syariat yang beliau bawa. Risalah artinya ajaran, tuntunan, syariat, ini sama ya. Ini sifatnya umum, sifatnya menyeluruh, berlaku untuk seluruh makhluk dan sampai akhir zaman. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, liyakuna lil alamina nadhira. Agar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nadhir, menjadi pemberi peringatan untuk siapa? Lil alamin, untuk semesta alam. Ini, untuk alam. Alam artinya kullu ma siwallah, semua yang selain Allah. Berarti Nabi SAW risalahnya, syariatnya berlaku untuk seluruh makhluk. Surat Al-Furqan ayat pertama. Qala Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, al-alamina al-jinnu wal-insu. Al-alamin di sini artinya jin dan manusia. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda beliau, bu'ithtu lin-nasi kafatan. Aku diutus untuk manusia kafatan, secara menyeluruh. Artinya semuanya, semua manusia. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Muslim. Maka di sini dan juga ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwasanya syariat beliau berlaku untuk seluruh manusia dan seluruh jin sampai akhir zaman. Dan juga menunjukkan bahwasanya seluruh manusia wajib memeluk agama Islam, wajib masuk Islam. Demikian juga ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alamin di sini artinya jin dan manusia seluruhnya. Ayat ini bukan dalil pluralisme, bukan. Namun justru ini adalah dalil bahwasanya seluruh manusia dimanapun dia berada wajib masuk agama Islam, wajib memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, al-ba, khatmun nubuwati. Ditutupnya kenabian itu dengan beliau, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Namun beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa khutima bi an-nabiyyuna." Para nabi ditutup dengan diutusnya aku. Kemudian yang ketiga, al-jim, anallahu ta'ala ayyadahu bi'a'zamil ayati. Allah Ta'ala mendukung beliau, menguatkan beliau dengan ayat Allah yang paling agung. Wahia al-mu'jizatu allati hiya al-Qur'an. Ayat yang paling agung maksudnya adalah mukjizat. Nah, mukjizat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Allah Ta'ala menolong beliau, menyokong, membantu, menguatkan beliau dengan Al-Qur'an. Yang ini tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Al-Qur'anul Karim hanya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutsla 'alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat rahmat dan juga terdapat peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Ankabut ayat 51. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma amana ala mithlihi al-bashar." Tidaklah ada satu orang nabi pun kecuali pasti diberikan kepada dia ayat. Ayat ini istilah lain dari mukjizat. Jadi tidak ada satu nabi pun kecuali pasti diberikan mukjizat. Artinya semua nabi diberikan mukjizat. Yang mukjizat tersebut ma amana ala mithlihi al-basharu. Tujuannya adalah agar
al-bashar manusia itu beriman kepada nabi tersebut dengan sebab mukjizat yang dia bawa. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna ana aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamati. Adapun mukjizat yang diberikan kepadaku berupa wahyu yang Allah wahyukan, yaitu Al-Qur'an. Ya, mukjizat yang beliau terima, tentunya ini mukjizat yang paling besarnya, bukan berarti satu-satunya. Mukjizat yang paling besarnya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Artinya Al-Qur'an. Maka kata Nabi, fa arju, aku berharap akulah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Kemudian yang keempat, ad-dal wa anna ummatahu khairul umami. Di antara keistimewaan beliau adalah umat beliau adalah umat yang paling terbaik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Surat Ali Imran ayat 110. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuwaffawna 70 ummatan. Sungguh sebelum kalian sudah diwafatkan 70 umat. Sebelum kalian ada 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Dan kalianlah yang paling terbaik di antara mereka, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmadu fi sahih wa fi sahihaini. Hadis yang barusan kita baca itu riwayat Ahmad, dan ada hadis yang lain dalam sahihain yang bersabda, atardawna an takunu syatra ahlil jannati. Apakah atau tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian senang ketika kalian menjadi setengah dari penghuni surga? Ya. Maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghuni setengah dari surga. Setengah yang sisanya itu dihuni oleh umat-umat Nabi terdahulu. Ya, dibagi-bagi. Sedangkan umat Nabi SAW itu menghuni setengah sendiri dari surga. Kemudian yang kelima, al-ha, annahu sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Bahwasanya Nabi SAW adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Lima fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, dari beliau bahwasanya beliau bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin waladi adama, anak-anak Adam. Aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabru. Dan juga aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali mendapatkan syafaat. Maka beliau adalah sayyid waladi Adam. Sayyid artinya pemimpin, pemimpin manusia. Dan berdasarkan hadis ini juga menunjukkan kita boleh menyebut beliau dengan sebutan sayyiduna atau sayyidina, sama saja ya, sayyiduna atau sayyidina. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti itu boleh. Adapun untuk bacaan-bacaan doa, zikir atau salawat yang sudah beliau ajarkan untuk dibaca di dalam salat, dan juga zikir-zikir yang lainnya yang beliau ajarkan tanpa ada tambahan sayyidina, maka kita tidak perlu tambahkan sayyidina. Seperti salawat yang kita baca dalam salat, maka di sana tidak perlu kita tambahkan sayyidina, karena itulah yang beliau ajarkan. Adapun menyebut nama beliau secara mutlak dalam kesempatan-kesempatan yang bebas, tidak terkait dengan ibadah, tidak terkait dengan suatu amalan ibadah, maka boleh kita tambahkan sayyiduna atau sayyidina. Kemudian yang ke-6, al-waw, annahu sahibu syafa'ati al-uzma li ahli al-mawqifi
liyuqdiya bainahum. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang akan memberikan syafaatul uzma bagi orang-orang yang ada di mauqif sehingga perkara mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatadafa'uha afdalur rusuli wa hum ulul azmi minhum. Dan para rasul-rasul yang utama, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan mereka adalah para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Mereka semua yatadafa'u. Ya, mereka menolak untuk memberikan syafaat hatta tantahiya ilaihi, sampai akhirnya manusia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u wa hiya al-maqamul mahmud. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada manusia, yaitu syafaatul uzma. Dan inilah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud. Kama fassara al-maqam al-mahmud bidzalika. Sebagaimana para ulama menafsirkan al-maqamul mahmud dengan syafaatul uzma. Adadun minas sahabati wat tabi'in. Sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa sahabat dan tabi'in ketika menjelaskan syafaatul uzma. Kemudian yang ketujuh, al-ya, annahu sahibu liwa'il hamdi. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang membawa liwa'ul hamdi, bendera pujian. Wa huwa liwa'un haqiqiyyun yakhtassu bihamlihi yaumal qiyamati. Yang dimaksud dengan liwa'ul hamdi adalah sebuah bendera yang hakiki. Benar-benar ada bentuknya bendera. Yang beliau adalah satu-satunya orang yang mendapatkan kekhususan untuk membawanya di hari kiamat. Wa yakunun nasu taba'an lahu yaumal qiyamati. Dan orang-orang akan mengikuti beliau. Ketika membawa bendera tersebut, orang-orang manusia mengikuti beliau di hari kiamat. Wa tahta rayatihi, dan di bawah kepemimpinan beliau dengan membawa bendera tersebut. Wa ikhtassa bihi li'annahu hamidallahu bimahamidin atau bimahamida lam yahmadhu biha ghairahu. Dan ini adalah kekhususan beliau karena Allah Ta'ala memuji beliau dengan berbagai macam pujian yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Jadi kenapa disebut liwa'ul hamdi, bendera pujian? Karena beliau adalah manusia yang diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Kama fil musnadi wa sunani Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam musnad Imam Ahmad dan juga dalam sunan At-Tirmidzi dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati." Aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku ada liwa'ul hamdi, bendera pujian. Wala fakhra, dan aku mengatakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Wa ma min nabiyyin yaumal qiyamati, dan itu tidak diberikan kepada seorang nabi pun di hari kiamat, maksudnya kecuali beliau. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, al-kaf, fa innahu sallallahu alaihi wasallam wahdahu huwallazi yashfa'u li fathi babil jannati. Di antara keistimewaan beliau adalah beliau sematalah satu-satunya yang memberikan syafaat kepada manusia untuk membuka pintu surga. Fayastaftihu, maka beliau pun meminta penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga. Fayuftahu lahu, kemudian dibukakanlah pintunya. Fayadkhulu wa ummatuhu tab'un lahu. Maka beliau pun masuk ke surga sebagai orang yang pertama kali masuk surga, dan umat beliau mengikuti beliau masuk surga. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.